Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini perkenalkan nama saya Anabilisa Muyasar dari Teknologi Digital Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 dengan NIM 3 digit terakhir 066. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil praktikum sistem embedded ke-8, yaitu tentang komunikasi I2C, STM32 dan ESP. Lalu kita juga mempraktikkan yaitu memparalelkan koneksi pin I2C. Jadi I2C ini konsepnya dia ada dua pin. Nah, yaitu sebagai jalur data. Nah, jadi I2C-nya ini eh, dia tuh bisa dua alat I2C itu bisa menggunakan dua kabel data saja atau dua pin I2C saja untuk saling berkomunikasi. Jadi sangat efisien untuk sistem I2C ini karena tidak memerlukan banyak pin untuk komunikasi I2C-nya. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu I2C? Nah, di sini kita lihat ada slave RWACK lalu data. Ya, penjelasannya itu I2C ada integrate circuit adalah protokol komunikasi serial sinkron yang dirancang untuk menghubungkan beberapa sirkuit terpadu IC atau microcontroller dengan perangkat periferal seperti sensor, RTC, atau EEPROM dalam jarak pendek, biasanya di dalam satu papan sirkuit PCB yang sama. Nah, di sini ada dua jalur I2C yang sangat penting, yaitu SDA, yaitu serial data untuk jalur data dua arah. Jadi bisa dari misal dua alat nih, alat satu dan alat dua, bisa antara satu ke dua atau dua ke satu, dua arah seperti itu. Lalu ada serial clock, yaitu jalur detak yang dikendalikan oleh master. Jadi dia pull up resistornya, jalur detaknya itu ibarat yang oranye ini ya, detaknya ini 0101 seperti itu. Lalu jalur SDA-nya itu yang ini nih, dua arah, jalur data dua arah. Jadi bisa ke sana dan ke sini. Lalu dikendalikan oleh master juga. Lalu pull up resistornya itu wajib 4,7 kilo ohm karena sifat bus yang open drain. Oke. Nah, di sini kita juga menggunakan dua contoh microcontroller yang kita akan praktekkan seperti itu ya. Ada ESP32 dengan pin I2C-nya itu SDA-nya itu di bagian GPIO 21, lalu SCL-nya itu GPIO 22. Lalu untuk di STM32 itu ada SDA-nya di PB7, lalu SCL-nya PB6 seperti itu. Oke. Lalu di sini kita juga menggunakan alat yang namanya itu sensor RGB TCS34725. Di sini dia I2C ya sensornya. Terlihat di sini ada SDA SCL. Lalu di sini juga LCD I2C yang dia menggunakan pin I2C juga, di bagian belakang sini ada SDA SCL. Nah, yang kita mau praktekkan nanti itu kita menghubungkan dua I2C ini di dalam satu pin SDA SCL juga, dalam satu jalur SDA SCL yang sama, dan kita akan praktikkan bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan lancar. Jadi sensornya ini mendeteksi nilai RGB, lalu datanya itu akan dikirim ke microcontroller dan microcontroller akan mengirimnya kembali ke LCD I2C seperti itu. Jadi bolak-balik seperti itu. Jadi dari sini pakai SDA SCL, lalu dari microcontroller SDA SCL lagi seperti itu. Jadi bolak-balik SDA SCL-nya bisa dipakai seperti itu. Iya. Lalu lanjut, nah di sini kita akan melanjutkan penjelasannya di dalam kode program yang kita pakai untuk ESP32 dan STM32. Oke, kita lanjut untuk penjelasan programnya. Oke, kita lanjut. Kita sudah berada di dalam bagian program. Nah, di sini kita review ya. Review singkat untuk bagian program itu seperti apa. Nah, di sini kita lihat ada bagian library. Di sini kita include Arduino.h karena di bagian ESP itu kita dia satu sistem ya, satu sistem core. Lalu di sini include wire.h untuk wire-nya. Lalu liquid crystal untuk LCD I2C-nya, library-nya, yaitu ada lagi
ada Fruit TCS, yaitu untuk sensor RGB, library untuk RGB ya. Lalu di sini kita definisikan pin masing-masing SDHCL-nya. SDA-nya itu untuk di ISP itu pakainya pin 21, lalu HCL-nya itu pakai pin 22. Lalu kita definisikan lagi untuk komponen I2C LCD-nya, kita pakai alamat 0x27. Nah, jika 0x27 ini tidak bisa, biasanya kita ganti dengan 0x3f seperti itu. Nah, di sini kita pakai 0x27 dengan lebarnya itu 2 dan panjang bit datanya itu 16. Lalu di sini ada komponen kedua yaitu sensor RGB TCS 34725. Kita pakai library Adafruit TCS. Kita panggil lalu kita definisikan fungsinya 50 ms, lalu TCS gainnya 4x. Nah, lalu kita definisikan untuk serial begini itu kita pakai baud rate-nya 115.200. Lalu untuk inisialisasi bus I2C pada pin yang sama. Nah, kita pakai library wire tadi untuk menginisialisasi SDA pin dan SCL pin. Lalu kita serial pin memulai I2C bus. Lalu setup komponen satu itu LCD-nya kita setup juga, kita jalankan init, lalu backlight-nya kita atur juga sesuai yang di hardware. Lalu set kursornya kita set ke 0.00 supaya memulainya di titik 0. Lalu ada LCD print init 2 komponen. Nah, nanti akan muncul di dalam LCD I2C-nya. Lalu di sini setup komponen kedua yaitu TCS 34725. Nah, di sini kita setup TCS-nya, kita mulai, lalu kita serial print sensor TCS sudah ditemukan. Jika mikrokontroller sudah mendeteksi, maka dia akan masuk ke serialnya kalau sensor TCS itu sudah ada. Lalu LCD kursornya kita set ke 0.001, lalu dimulai print ke LCD-nya itu kalau TCS-nya sudah oke, seperti itu. Nah, jika tidak, jika kondisi sebaliknya itu gagal menemukan sensor TCS, lalu disuruh untuk mengecek kabel apakah TCS sudah tersambung dengan benar ke jalur SDHCL. Lalu ini konsepnya kita paralelkan ya, jadi SDHCL dari TCS itu kita sambung juga dengan SDHCL dari LCD I2C, lalu kita sambungkan baru ke mikrokontrollernya, jadi dia paralel, 2 jalur doang. Lalu di sini kita pakai delay-nya. Oh ya, di sini jangan lupa kalau kondisinya beda gitu kita berikan notifikasi kalau TCS-nya itu error. Lalu di sini kita pakai delay 2000 untuk mencari TCS-nya dulu seperti itu. Lalu di sini LCD clear kalau sudah salah satu kondisi ini sudah selesai, maka LCD-nya akan di clear selama 2 detik. Lalu void loop kita definisikan untuk unitnya RGB-C, mengambil data warna dari komponen, yaitu dari library TCS dedicate raw data dari R, G, B, dan C, menampilkan data komponen ke komponen 1, yaitu datanya nanti yang sudah diambil oleh sensor RGB, kita akan tampilkan ke LCD I2C dengan parameter seperti ini. Ada set kursor 00, lalu kita printnya R, lalu nanti nilainya kita print nilai R di sini, lalu G kita print pakai G, lalu di sini membersihkan sisa karakter supaya kita bisa memakai bagian bawahnya. Lalu set kursornya 01 di bagian bawah, lalu LCD printnya B dan C-nya di sebelah B. Lalu kita clear juga untuk karakter yang lainnya, membersihkan sisanya. Lalu menampilkan data ke serial, jadi selain ke LCD I2C kita juga menampilkan data RGB-nya itu ke serialnya juga. Di ke serial kita tampilkan serial print R sama seperti ini, kita tinggal copy paste, kita cuman ganti bagian sininya aja, serialnya aja. Oke, untuk sistem kodenya itu kurang lebih seperti itu, dan untuk penguploadannya kita tuh menggunakan platform IO, dan di sini kita konfigurasi platform .ini-nya. Kita pakai ESP32, lalu boardnya itu DevKit C1, frameworknya yang sudah saya bilang kita pakai framework Arduino.
Lalu monitor baud rate-nya ini kita pakai 115-200. Lalu untuk library-nya kita masukkan juga seperti itu yang tersedia di platform I/O. Oke, ini penjelasan singkat dari programnya. Nanti kita akan lanjut ke bagian praktik videonya saat praktikum ya. Nanti kita review bagaimana cara kerjanya saat praktikum. Oke, kita lanjut ke video praktikumnya. Oke, nah di situ kita sudah lihat bagaimana berjalannya saat praktikum. Nah, di situ jadi kesimpulannya sensor TCS-nya itu berhasil mengirimkan data melalui SDHCL ke microcontroller, lalu microcontroller akan mengirimnya kembali, fallback kembali ke LCD I2C dengan jalur yang sama SDHCL. Nah, intinya kita berhasil untuk mengirimkan data menggunakan dua pin yang diparalelkan seperti itu di bagian SDHCL. Nah, itu pinnya untuk I2C. Nah, oke. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.